Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah selayaknya bersyukur, berterima kasih kepada Allah Rabb yang telah menyempurnakan penciptaan kita, yang tidak pernah istirahat mengurusi keperluan kita, yang menjaga iman dan kesehatan kita. Mudah-mudahan iman kita, keislaman kita dapat kita rawat, kita jaga sampai napas terakhir kita. Dan mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini menjadi salah satu amalan yang akan menjaga iman kita sekaligus mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah semuliakan, dulu di zaman Nabi ya, banyak sekali peristiwa yang dimana menggambarkan betapa bahayanya ketika orang itu hubud dunia, cinta kepada dunia. Itu terkait dengan materi kita ya, menyambung ya, bab zuhud ya, ini belum kelar karena panjang dan banyak hadisnya. Misalnya faktor kekalahan perang Uhud ya. Rasulullah kehilangan 70 sahabat, di antaranya pamannya sendiri Hamzah. Itu faktor kekalahannya disebabkan ada sebagian sahabat yang cinta dengan ghanimah, cinta dengan harta rampasan perang. Saking cintanya membuat dia lupa dengan pesan Rasulullah. Pasukan pemanah yang sudah di Nabi wanti-wanti, jangan kamu turun, apapun yang terjadi, kamu tetap di sini, jangan turun. Lupa itu dengan pesan itu ketika harta rampasan perang itu jumlahnya besar ditinggalkan orang-orang kafir. Ada unta, ada kuda, ada emas, ada perak. Ketika itu sahabat-sahabat yang di bawah lagi rebutan ngumpulin harta itu. Maka pasukan pemanah yang Nabi pesan jangan turun dalam kondisi apapun, lupa. Karena dia cinta ya, dengan ghanimah itu, harta itu, mereka turun. Meninggalkan posnya. Akhirnya pos itu diambil alih oleh pasukan musuh yang waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang itu dia belum masuk Islam. Yang akhirnya memukul mundur pasukan muslim sampai akhirnya Rasulullah terluka parah di perang Uhud. Ya, giginya patah dan pipinya Nabi robek berdarah. Rasulullah berusaha agar darah itu enggak menetes ya, ke tanah. Ya. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar orang-orang kafir itu dibinasakan?" Kata Nabi, "Sungguhnya aku diutus bukan untuk ya melaknat, mengutuk. Aku diutus ke bumi sebagai rahmat." Itu.
Kalau Nabi berdoa dalam kondisi terluka itu, pasti doanya ijabah. Kenapa engkau ya Rasulullah berusaha darahmu itu ditahan supaya nggak nyentuh tanah? Kata Nabi, kalau sampai darahku yang suci ini menyentuh tanah, habislah mereka. Bumi ini akan murka, habis digulung mereka. Di Nabi dengan rahmatnya ya, ada rasa sayang kepada manusia, meskipun itu orang kafir, udah membunuh ya pamannya, berusaha agar darah itu tidak menetes menyentuh bumi, karena kalau sampai menyentuh bumi, bumi itu akan ya marah gitu. Nah ini ya kisah ya, bahwa di zaman Nabi juga yang namanya cinta dunia itu sudah terjadi di kalangan sahabat. Kisah Sa'labah ya. Sa'labah itu juga menunjukkan kepada kita fakta sejarah bahwa di kalangan Nabi ada sahabat yang saking cintanya dengan dunia, yang awalnya rajin ibadah sampai enggak ibadah. Sa'labah itu kan waktu miskin rajin betul ke masjid, gak pernah ketinggalan 5 waktu. Cuma Sa'labah itu kekurangannya habis sholat langsung pulang, ya kan, nggak zikir gitu. Sampai Nabi bertanya, kamu kenapa sih tiap sholat aku perhatikan langsung pergi, nggak pernah doa, nggak pernah zikir? Ya Rasulullah, saya pulang buru-buru tuh karena saya mesti gantian, ini sarung yang saya pakai ini harus dipakai sama istri saya untuk sholat. Saking miskinnya tuh ya, sarung aja gantian gitu ya. Doakan aku ya Rasulullah, biar aku diberikan kecukupan, kekayaan, agar aku bisa ibadah dengan maksimal, bisa beli pakaian yang layak, sehingga aku bisa seperti yang lain, habis sholat bisa berzikir, bisa berdoa dulu. Kata Nabi, enggak usah, nanti kalau kaya kamu lupa. Enggak ya Rasulullah, saya pasti akan lebih semangat ke masjid gitu. 3 kali itu minta ya kan. Tapi sama Nabi ya, karena udah 3 kali minta, akhirnya dituruti, diberikanlah dia modal seekor kambing. Nih kambing, karena kambing dari Nabi, kambing ini Allah berkahi. Begitu lahir 4 langsung anaknya ya, anaknya 4, dia masih ke masjid tuh Sa'labah, baru 4 kambingnya, 4-nya perempuan semua. Terus 4-4-nya ini begitu gede ya, kawin bunting, masing-masing 4 anaknya ini lahir 4. Berapa? 16. Begitu kambingnya 16, nah dia udah mulai itu keteteran ya, 5 waktu berjamaah tinggal 3 waktu ya kan ya. Zuhur asar misalkan dia gak berjamaah, maghrib bisa berjamaah ya, mulai itu 16 kambing ini makin banyak ya, kembang lagi sampai puluhan ya, sampai 40 ekor kambing dia punya. Makin jauh dia ngembala kambing, akhirnya dia nggak lagi hadir berjamaah kecuali Jumat saja. Nih ya, Nabi itu perhatiin mana Sa'labah. Ya Rasulullah, sekarang dia udah sibuk dengan kambing-kambingnya, makin jauh dia menggembala. Wah, celaka Sa'labah, kata Nabi. Turunlah ayat tentang kewajiban zakat, ya kan? Ya kan? Kalau orang kambingnya udah 40, maka wajib zakat satu ekor. Dan saat diminta Sa'labah untuk keluar zakat, wah dia marah-marah, ya, gak mau keluar zakatnya. Ya, Nabi akhirnya bilang, wah celaka nih Sa'labah. Ya, itu sahabat loh ya,
yang dimana mereka itu hidup bertemu dengan Rasulullah, dibimbing langsung oleh Rasulullah. Ngajinya mana Nabi langsung, itu bisa hilang hanya dengan kambing. Kambing, gimana kalau orang kayanya hari ini bukan kambing lagi? Kontrakannya 100 pintu, waduh, ya, tokonya misalkan 10 toko, ya. Gimana kira-kira? Ya, baru kambing aja tuh kayak gitu. Bagaimana hari ini orang yang punya sekian toko, punya sekian gerai, punya sekian cabang, ya, sekian hektar sawah, segala macam. Kalau dia tidak berhati-hati, dia akan disibukkan dengan remeh-temeh dunia sampai akhirnya dia lupa dengan kehidupan akhiratnya. Gitu. Maka disinilah penting kita mengaji. Bagaimana sikap kita dengan dunia. Di sini Nabi kita bersabda, An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah ta'ala wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Dari Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya dunia itu dilaknat oleh Allah. Dilaknat, dikutuk segala apa yang ada di dalamnya. Illa, kecuali jika dunia itu, yang dia punya itu, digunakan untuk ibadah, untuk zikir kepada Allah, maka enggak dilaknat. Gitu. Punya rumah, gitu cakep, ya, luas ruang tamunya, tapi gunakan buat pengajian, ya. Itu jadi enggak terlaknat, ya. Punya istri, ya, 4, boleh enggak? Boleh Pak, boleh Bu. Boleh-boleh aja, tapi yang satu hafiz Quran, ya, Ibu Budi hafizoh, ya kan, dikasih untuk ngurusin pondok Quran. Yang satu dokter, ya, ngurusin rumah sakit, keren nggak tuh? Nah, keren. Gitu. Yang satu pengusaha buat menopang dakwahnya dia, keren nggak tuh? Oh keren banget. Gitu. Ada yang gitu? Kagak ada. Nggak ada kayak gitu. Ya, kalau ada sih juga mau. Nggak ada yang begitu. Ini nggak ada. Jadi kalau dunia itu digunakan untuk kepentingan akhirat, boleh. Ya. Illa zikrullah. Kecuali jika dunia itu, ya, pernak-pernik dunia itu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Punya motor NMAX, boleh nggak? Itu kan dunia tuh. Tapi itu motor dibawa ke masjid untuk hadir ngikuti taklim, maka nggak terlaknat. Gitu. Ya. Jadi selama dunia itu kita gunakan dalam rangka untuk mentaati Allah, maka dia nggak terlaknat. Ya, maka di sini illa zikrullah. Wa ma walahu, dan segala yang terkait dengan ibadah. Jadi ketika dunia itu dibuat sarana untuk ibadah, taqarrub kepada Allah, maka dia nggak terlaknat. Ya, punya mobil bagus boleh nggak? Boleh, buat jemput ustadz, ceramah, antar tetangga yang sedang sakit, boleh. Ya. Selama itu mobil kita gunakan untuk kepentingan tidak hanya pribadi, tapi untuk kepentingan sosial, maka itu menjadi nilainya menjadi akhirat. Wa aliman au muta'aliman, atau dunia itu digunakan untuk aliman, untuk orang yang berusaha menyebar ilmu. Nih, ini deh handphone punya bukan nih? Boleh nggak punya handphone iPhone tipe 16 apa tuh mana? Hah? Tahu berarti saya nggak paham itu. Boleh nggak?
yang harganya 15 juta tuh ya. Itu kan dunia, handphone ini kan dunia. Tapi ketika orang itu punya handphone canggih, digunakan untuk dakwah, ya. Digunakan untuk bagaimana handphone itu dimanfaatkan untuk menyebarkan kepentingan dakwah lewat medsosnya dan sebagainya, maka itu tidak mengapa. Au muta'alliman, atau digunakan untuk proses belajar, mengajar, gitu. Ya. Jadi selama pernak-pernik dunia itu digunakan untuk proses belajar mengajar, thalabul ilmi, maka dia nggak terlaknat. Ya. Meskipun itu mahal, meskipun dikatakan itu mewah. Ya. Kita saksikan ya, hari ini banyak ya tempat-tempat menghafal Quran, ya, tapi tempatnya bagus. Ustaz Ahli Hidayat tuh pesantrennya cakep banget, ya, mewah gitu. Begitupun ya Ustaz Abdul Somad punya pesantren itu bagus. Ya. Jadi selama itu digunakan untuk proses thalabul ilmi, menghafal Quran dan sebagainya, maka itu nggak terlaknat. Ya. Yang terlaknat itu bila dunia itu semata-mata hanya untuk bangga-banggaan, mewah-mewahan, keren-kerenan, ya, atau untuk apa namanya status sosial supaya dia itu dihargai, dihormati. Nah itu yang nggak boleh, ya. Nah, hari ini kan kayak gitu manusia, ya kan? Bangga kalau punya mobil mewah, betul? Bangga kalau punya rumah mewah. Nah ini nggak bagus, ini yang nggak boleh. Ya. Jemaah muliakan, dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ibni Abbas Sahal bin Sa'idi qala ja'a rajulun Nabi faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas faqala ishad bid dunya yuhibbuka Allah washad bima indan nas tuhibbukan nas. Rawahu Ibnu Majah. Datang kepada Rasulullah seseorang dari Ibnu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata, datang seorang sahabat kepada Nabi dan dia bertanya, ya Rasulullah, dullani, tunjukkanlah aku ala amalin, satu amalan. Jadi kalau kita datang ke ustadz tuh minta amalan, boleh nggak? Boleh. Karena ada sahabat nih datang ke Nabi, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku sebuah amalan. Itu, ya. Tidak datang Pak Kiai, saya minta amalan dong. Gimana supaya usaha saya lancar? Boleh nggak? Boleh. Selama amalan itu tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Nah ini ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan. Idza amiltuhu, di mana amalan itu kalau aku lakukan, aku amalkan, ya, ahabbani Allah, maka Allah akan mencintai aku. Jadi sahabat ini minta amalan di mana kalau amalan ini dilakukan, dia mendapatkan cintanya Allah. Wa ahabban nas, dan juga aku dicintai manusia. Dua nih. Amalan agar Allah cinta kepada kita dan juga supaya manusia cinta sama kita. Dua, cintanya Allah dan juga cintanya manusia. Double, ya. Apa jawab Nabi? Nabi nggak suruh perbanyak sholat, banyak baca Quran gitu, banyak puasa atau sedekah. Enggak, Nabi nggak bilang begitu. Ya, kan minta amalan nih. Tapi amalannya bukan banyak zikir, puasa atau baca Quran, enggak. Nabi memberikan satu amalan. Ya, cuma satu. Ya. Itu izhad bid dunya yuhibbukallah. Juhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Karena dunia ini kan dilaknat sama Allah, dikutuk sama Allah.
Ya. Di hadapan Allah dunia itu nggak ada harganya. Ketika orang itu memandang remeh dunia, ya, dengan mengutamakan akhirat, ya, dunia itu dianggap remeh itu bagi dia. Selama musibah itu nggak menimpa agamanya, itu ringan bagi dia. Tapi kalau musibah itu menimpa agama, baru merasa berat. Kata Nabi, juhudlah kamu dengan dunia, maka Allah akan mencintai. Dan hendaklah kamu zuhud dengan apa yang dimiliki manusia. Jangan iri gitu dengan apa yang dipunya oleh manusia. Jangan pernah kamu hasud dengan apa yang diraih oleh orang lain. Yuhibbukan nas, maka kamu akan dicintai oleh manusia. Coba muliakan dalam kitab Hadil Arwah. Hadil Arwah itu kalangan yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim. Ada beberapa bahaya yang mengancam kita. Bahaya yang sangat membuat hidup kita kacau, berantakan. Ya, jika kita terlalu cinta sama dunia. Di saat kita itu nggak ada zuhudnya, yang ada hanyalah cinta sama dunia. Kata Ibnu Qayyim, ya, saya baca dalam kitab Hadil Arwah. Beliau berkatakan, muhibbud dunya la yanfaku min salasin hamun lazimun. Para pecinta dunia, ya, orang-orang yang sangat cinta sama dunia berlebihan, dia nggak akan lepas dari 3 hal. Pertama adalah hamun lazimun, kesedihan, kegelisahan yang terus menerus. Jadi kalau kita tuh sedih aja, gelisah aja, hati-hati. Bisa jadi kita itu sangat gandrung cinta sama dunia. Tapi kalau orang itu nggak terlalu cinta sama dunianya, ya kebalikannya, dia nggak akan terlalu sedih di saat kita lepas dari dirinya. Coba kita belajar ya sama saudara kita di Gaza. Mereka sudah kehilangan segalanya. Kehilangan rumah, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan pekerjaan, betul? Tapi masih bisa bilang, bagaimana kabarmu? Bagaimana kamu? Alhamdulillah, kami baik-baik saja. Allah Karim, Allah ya sangat baik kepada kami. Jadi masih berhusnuzon. Allah tuh baik, Allah tuh sayang sama kami. Padahal dia udah gak punya apa-apa, tapi masih bisa bilang, kami alhamdulillah baik-baik saja. Allah Karim, Allah Maha Baik. Ya. Allah tetap baik kepada kami, menjaga iman kami, ya, menjaga semangat pejuang-pejuang kami, gitu. Maka hari ini saksikan buah dari pengorbanan rakyat Gaza yang sudah kehilangan segalanya, udah mulai Allah berikan. Ya. Coba perhatikan, belum pernah selama ini demo besar-besaran terjadi di negeri-negeri non-Muslim, negeri Barat mendukung Palestina. Belum pernah ada, Pak. Coba saksikan hari ini di Italia, di Inggris, di Spanyol, ya, di hampir negara Eropa itu demo mengutuk Israel dan membela Palestina, betul? Apalagi ketika berapa negara tuh yang berlayar, apa namanya dalam gerakan apa? Sumud, ya. Itu kan beberapa, ya, di antara mereka ada yang dibajak perahunya, bahkan ditangkap, ya kan? Wah, ini kan bikin tambah marah, ya, tambah marah. Dunia internasional marah. Jadi, ya, berkat kesabaran mereka, 2 tahun loh, 7 Oktober tahun 2023, ya, betul. Besok nih 7 Oktober 2025, berarti berapa tahun? 2 tahun mereka hidup dalam, ya, ketidakpastian, dibayang-bayangi kematian tiap hari. Udah 60.000 lebih yang sakit, ya. Subhanallah, hari ini, ya, sudah mulai ada titik cerah, ya. Kemenangan itu sebentar lagi akan datang. Itu, Pak, kalau orang udah di hatinya udah memandang remeh dengan dunia, mereka
rela kehilangan segalanya, yang penting nggak kehilangan Allah, tuh, nggak kehilangan akhiratnya, ya. Makanya kita belajar, ya, kepada mereka. Orang-orang berarti takjub gitu, orang-orang berat itu takjub, terkagum gitu dengan kesabaran rakyat gajah, dan banyak yang masuk Islam. Puluhan ribu orang masuk Islam terinspirasi dengan kesabaran mereka menghadapi penjajahan, menghadapi tekanan, menghadapi blokade gitu. Luar biasa. Belum ada ditemukan di dunia ini kesabaran tingkat tinggi melawan kezaliman, melawan, ya, ketidakadilan, kecuali penduduk Gaza. Ya, subhanallah, ya. Makanya kita, ya, jangan pernah berhenti mendoakan mereka, ya. Wa ta'abun daimun, kata Ibnu Qayyim, dan orang itu kalau di dunia akan disiksa dengan keletihan, capek, daimun, yang gak ada berhenti-berhentinya. Capek nggak Pak ngurusin apa namanya itu, remeh-temeh dunia? Capek nggak? Capek Pak. Ngurusin dagangan, ngurusin bisnis, ya, itu capek luar biasa, ya, betul nggak? Capek. Ngurusin kerjaan, capek nggak? Capek. Tapi kalau kita niatin kerja itu untuk akhirat, capek kita itu nanti ditimbang di hari kiamat sebagai amal soleh. Tapi kalau kita ngejar dunia itu hanya untuk kesenangan saja, capek kita itu nggak akan ditimbang oleh Allah. Ya, maka niatkan saat kita berdagang, bekerja, niatin, ya, ya Allah, saya berdagang ini agar saya punya, ya, kelebihan dan mendapatkan rezeki darimu, dan aku akan gunakan rezeki itu untuk ibadah kepadamu. Niatin supaya kita bisa berinfak lebih besar, bisa bantu anak yatim. Maka saat kita berdagang, niatnya ke situ, dagangnya kita itu menjadi ibadah. Wa hasratun la tanqadi, dan penyesalan yang tidak akan pernah berhenti. Itu diantara bahaya kita terlalu cinta dengan dunia, ya. Dan kunci segala kemaksiatan, kunci segala kejahatan itu adalah karena cinta dengan dunia, ya. Dikata Imam Ibnu Qayyim, orang itu jatuh ke dalam kemaksiatan, dalam sebuah keburukan, kejahatan, faktornya adalah karena cinta dunia, ya Mas sekalian, ya. Sampai pecinta dunia itu, orang kalau cinta dunia yang berlebihan itu, sampai dia rela mengorbankan apa saja, termasuk mengorbankan kehormatannya, bahkan mengorbankan agamanya. Orang yang murtad dari agama itu kena iming-iming apa Pak? Dunia. Ada orang, seorang wanita rela mengorbankan agamanya, pindah ke agama, ya, Kristen, ya, hanya karena, ya, itu tadi, ya, karena dunia, karena pengen nikah dengan pujaannya itu agamanya Nasrani, dia korbankan tuh agamanya. Nauzubillah min. Dan hari ini banyak Pak yang seperti itu. Kan sekarang itu sangat terkenal tuh, ya, dari misionaris itu ada namanya Gerham, gerakan hamilisasi. Gerakan hamilisasi. Ini bocoran dari Ustazah Irene Handun, mantan biarawati yang masuk Islam. Dibuka sama dia, di antara cara orang Kristen itu memurtadkan orang Islam ada gerakan Gerham, gerakan Hamili. Artinya apa? Para pemuda-pemuda Kristen itu didoktrin
pacari tuh. Kalau mau pacaran jangan nama yang Kristen, pacari tuh orang-orang muslimah, pacari wanita-wanita muslim, pacari, dekati, hamili, udah hamil nikahi. Dan itu udah sangat banyak korbannya jamaah sekalian. Awalnya pacaran, kemudian pacaran hamil, begitu hamil orang tuanya nggak terima, suruh dinikahin Pak. Tapi dari nikahin, ya awalnya masuk Islam dia, tapi itu strategi dia masuk Islam supaya ya diterima oleh mertuanya, diterima oleh kaum muslimin, dia nikah secara Islam. Tapi nanti sekian tahun berlalu, ya anak udah 3 gitu, suruh milih dia, kamu milih ikut aku ya Kristen atau kita cerai. Itu korbannya ada Pak di pesantren saya. Ya Mas muliakan. Kemudian hadis berikutnya terkait ya, tentang ya pentingnya kita zuhud dengan dunia. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, An Abdillah an Sukhair bikasain wal kha annahu qala ataitu nabiyya wa huwa yaqra alhaakumut takasur. Bahwasanya dari Abdillah, dia berkata, aku mendatangi Nabi, sedangkan Nabi sedang membaca Al-Quran surat At-Takasur, alhaakumut takasur. Qala yaqulu ibnu Adam mali mali. Maka Nabi bersabda, ini berarti Nabi ngejelasin maksud alhaakumut takasur. Ini namanya tafsir Quran bil hadis, tafsir level 2 ya. Tafsir terbaik itu kan tafsir Quran bil Quran. Nah ini namanya tafsir Quran bil hadis. Nabi jelasin, begitu Nabi baca alhaakumut takasur, kata Nabi, yaqulu ibnu Adam, berkatalah manusia, mali mali, ini hartaku ya, ini milikku, kata manusia itu, ini milik saya, ini hak saya ya. Plang itu pakai plang, tanah ini milik Pak Budi, gitu ya. Iya, itu namanya mali mali. Tanah ini enggak dijual, milik ya Haji ya Toha, gitu ya. Di Toha. Itu kata Nabi, mali mali, ini hak saya, ini punya saya. Kata Nabi, wahallaka yabna Adam min malika illa ma'akalta fa'abnaita. Bukankah milikmu itu, hai manusia, yang namanya milik kamu itu ya nggak ada kecuali apa yang kamu makan, fa'abnaita, kemudian habis ya di kotoran, itu milik kamu. Kita nih punya apa namanya, banyak di rumah ya, punya TV, punya kulkas, ya, punya mobil. Yang milik kita itu, ya, sesungguhnya kata Nabi, apa yang sudah kita makan itu milik kita. Fa'abnaita, dan jadi kotoran ujung-ujungnya. Aulabista, yang namanya milik kamu tuh, nih, yang udah kamu pakai, baju yang kamu pakai, fa'ablaita, sampai usang, sampai itu baju rombeng, itu milik kamu tuh ya. Au tasaddaqta fa'amdaita, atau yang namanya milik kamu tuh ya, apa yang sudah kamu sedekahkan ya untuk di jalan Allah, fa'amdaita, sampai akhirnya habis ya. Tapi sesungguhnya itu kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang milik kita itu, harta yang milik kita sejatinya itu apa yang sudah kita sedekahkan, yang kita infakkan, itu yang milik kita, itu yang kita bawa mati. Adapun yang saat ini kita punya bentuknya sertifikat tanah, BPKB, apalagi itu. Kalau kebun, sawah, kontrakan, kalau kita mati itu jadi milik siapa? Milik ahli warisnya. Ya.
Maka mulai hari ini jemaah sekalian, ya, kalau kita kepingin, ya, harta itu nolongin kita, harta itu bela kita, maka harta itu harus kita sedekahkan fisabilillah, yang kita wakafkan, yang kita infakkan, itulah yang akan membela kita. Bahkan nanti kalau kita mati, dia akan menemani kita di alam kubur. Gitu. Baik, jemaah sekalian, sambil nunggu iqomah, kalau ada di antara hal-hal yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan, dipersilakan bertanya. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini adalah ilmu yang manfaat, yang akan membuat kita tambah cinta dengan akhirat dan bersikap zuhud dengan dunia. Amin ya rabbal. Mohon maaf atas segala kehilapan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.